Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengerjakan tugas gambar struktur bangunan 2. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga kepada alam yang seperti kita rasakan saat ini. Nah, sekali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu adalah mutu beton. Nah, untuk menentukan mutu beton sesuai SNI 2847/2013 dibagi ke dalam 5 aspek. Aspek pertama yaitu spesifikasi penggunaan beton struktur diatur pada pasal 1.1 dengan mutu beton yang direncanakan lebih besar 17 MPa. Aspek yang kedua adalah spesifikasi penggunaan paparan sulfat atau tahan terhadap kadar asam diatur pada pasal 4.3.2 dengan mutu beton yang direncanakan sama dengan 17 MPa sampai 35 MPa. Aspek yang ketiga bergantung kepada umur bangunan, yaitu umur 28 hari diatur pada pasal 5.1.1 dengan mutu beton lebih besar 17 MPa. Sedangkan pada pasal 19.3.1 lebih besar 21 MPa. Aspek yang keempat, spesifikasi penggunaan SRPK pada beton struktur diatur pada pasal 21.1.4.2 dengan mutu beton yang direncanakan 21 MPa. Aspek yang kelima, spesifikasi penggunaan SRPK pada beton ringan diatur pada pasal 21.1.4.3 dengan mutu beton yang direncanakan 35 MPa. Dari spesifikasi penggunaan yang tadi, maka dari itu untuk mempermudah penentuan mutu beton dengan spesifikasi konstruksi adalah dengan pendekatan. Dalam pendekatan ini kita memiliki berdasarkan 7 aspek, yaitu berdasarkan lokasi geografis didirikan bangunan, yaitu tempat untuk membangunkan sebuah bangunan, misalnya pada pesisir, pada dataran tinggi, dan pada dataran rendah tentu memiliki lokasi geografis yang berbeda. Yang kedua adalah berdasarkan iklim daerah bangunan konstruksi. Misalnya di daerah pesisir, dataran rendah maupun dataran tinggi, iklim yang ada di tempat tersebut tentulah berbeda-beda sehingga mempengaruhi mutu beton tersebut. Berdasarkan fungsi struktur, yaitu menentukan beban untuk mutu beton yang direncanakan. Yang keempat, berdasarkan geometri struktur, misalnya ada struktur yang beraturan maupun tidak beraturan, ini juga mempengaruhi mutu beton tersebut. Yang kelima, berdasarkan aspek tahan sulfat, yaitu yang kita lihat bukan dari segi aspek bentuknya, tetapi lebih kepada ketahanan kadar asam. Yang keenam, berdasarkan tahan terhadap beban khusus, misalnya beban yang diletakkan pada lantai 2 lebih khusus, maka ini juga berpengaruh pada mutu beton. Yang keenam, berdasarkan aspek tahan gempa. Kita menetapkan mutu beton untuk daerah yang rawan gempa, misalnya yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Indonesia memang sangat rentang, bisa dibilang sangat sering terjadi gempa. Nah, maka dari itu kita perlu menetapkan mutu beton, yaitu untuk daerah yang rawan gempa. Selanjutnya akan dibahas pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.